cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Minta perlindungan LPSK, Baradae akan buka semua tabir gelap tragedi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Irjen Pol FS ini juga melakukan pelanggaran yang terkait menyangkut masalah tidak profesional di dalam olah TKP. Teka-teki kematian Brigadir J akan segera terbuka setelah Baradae memastikan akan membuka semua fakta yang selama ini tertutup. Ternyata diduga ada orang yang memerintah. Siapa pelaku utama di balik kasus penembakan Brigadir J dan apa motifnya? Untuk itu, Barada Richard Eliezer atau Baradae meminta ada perlindungan terhadap dirinya. Permintaan itu disampaikan Baradae kepada kuasa hukumnya yang baru, Deolipa Yumara dan Burhanuddin, dilansir dari Kompas TV. Dalam pembicaraan 6 mata selama 8 jam, Baradae minta perlindungan supaya tidak terjadi kenapa-napa pada dirinya. Deolipa menganggap Baradae adalah saksi kunci dalam perkara ini. Oleh sebab itu, pihaknya akan segera meminta kepada LPSK untuk bisa memberikan perlindungan. Deolipa mengatakan tak ada motif bagi kliennya membunuh Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Ia menduga ada yang memerintahkan membunuh Brigadir J. Yumara mengaku telah mengetahui dari Baradae soal siapa yang memberikan perintah itu. Hanya saja, ia tidak mengungkapkan lebih jauh perihal sang pemberi perintah karena masuk wilayah penyelidikan. Dalam perjalanan kasus ini, Irjen Verdi Sambo telah ditempatkan di Makobrimob karena diduga berperan dalam mengambil kamera CCTV yang ada di kediamannya terkait kasus kematian Brigadir J. Atas tindakan tersebut, Sambo diduga melakukan pelanggaran karena tidak profesional dalam melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kematian Brigadir J. Sambo juga dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri pada Kamis 4 Agustus 2022. Muhammad Burhanuddin dilansir dari Tribun News menyatakan kliennya akan mengajukan diri menjadi Justice Collaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Senin 8 Agustus 2022. Justice Collaborator adalah salah satu syarat agar Baradae tetap bisa dilindungi LPSK asal mau mengungkap pelaku utama terkait kasus yang menjeratnya. Burhanuddin menegaskan kliennya akan secara terang membuka seluruh fakta atas insiden dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dalam kasusnya, Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 338 Jungto, pasal 55 dan pasal 56 tentang pembunuhan secara bersekongkol. Bila Baradae menjadi justice kolaborator, tim kuasa hukum berharap keadilan untuk kliennya bisa terpenuhi. Diketahui sebelumnya proses permohonan perlindungan terhadap Baradae masih berjalan di LPSK. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan, sejauh ini pihaknya masih dalam proses investigasi dan pendalaman atas proses permohonan yang sedang bergulir untuk Baradae. Terkait dengan status hukum yang kini telah ditetapkan kepada Baradae, Edwin menyatakan LPSK masih bisa menerima permohonan perlindungan itu meski yang bersangkutan sudah menjadi tersangka. Menurut Edwin, seseorang dalam status tersangka bisa saja dilindungi oleh LPSK tapi punya syarat. Adapun persyaratannya, Baradae harus menjadi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus tindak pidana tertentu yang terorganisir dan menimbulkan ancaman serius atau dalam kata lain justice kolaborator. Terlebih dalam kasus ini, Baradae ditetapkan menjadi tersangka sebagai orang yang turut serta melakukan pembunuhan yang disangkakan pasal 338 JO, pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Baradae sekarang ada di Bareskrim di Bidom. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka dan langsung akan